menyampaikan ilmu. Kita sering mendengarkan kalimat aliman atau ulama. Ulama adalah orang yang menterjemahkan Al-Quran, menyampaikan kepada kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu garis dari keturunannya Nabi. Atau engkau jadi muta'alliman, orang yang mempelajari ilmu. Mustami'an, atau engkau orang yang mendengarkan ilmu. Muhibban, atau engkau orang yang cinta kepada ilmu. Wala takunil khamisa, jangan engkau jadi yang kelima, kata Imam Ghazali. Apa itu? Fatahlikah, nanti engkau akan celaka. Orang yang tak mencintai ilmu, orang yang tak mau mendengarkan ilmu, orang yang tak peduli dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang nasihat ini berjalan kelak, yang akan memberikan hidayah kepada kita bukan pendakwa, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni, kata Allah, azkurkum waskuruli wala takfurun. Kalaulah engkau ingat kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Orang yang dapat hidayah, orang yang keluar nanti di masjid terjaga ia dari dosa, adalah orang yang ingat kepada Allah. Allazi na'amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, perhatikanlah apa yang hendak diperbuat untuk hari esok. Karena kita beramal di hari yang sedikit untuk menempuh hari yang begitu panjang. Baiklah kaum muslimin, malam ini saya tak bawa judul, karena memang biasanya kalau sudah di penghujung Ramadan, situasi jamaah selalu seperti ini. Makanya nasihat ini insyaAllah sudah hafal di luar kepala. Karena keadaan kita yang begitu sirkalnya tidak pernah berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin menggambarkan kepada kita yang masih tinggal di dunia, terhadap orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Mereka itu senantiasa berkata, Alhamdulillahillazi hadana lihaza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami ini hidayah. Surga inilah hasil daripada hidayahnya Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentulah kami ini tak dapatkan hidayah, kata mereka, kalau bukan karena petunjuk dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan salat tarawih, menanggalkan kesibukan dunia. Ini bukan karena kekayaan kita, ibu-ibu. Karena makin banyak orang yang kaya, justru makin susah untuk masuk ke masjid. Lalai hatinya untuk dapat berada dalam masjid. Hadirnya kita pula bukan karena jabatan kita. Karena makin banyak orang punya jabatan, orang-orang menjadi tinggi, tapi tak bisa masuk ke masjid. Lupa sebagai makhluk yang harus sujud kepada yang maha besar. Terakhir yang hadir di sini bukan karena pengetahuan kita.
Ramai anak muda-mudi, orang-orang menjadi sarjana, orang-orang menjadi pintar, tapi mereka tak sanggup, tak sampai hatinya terpanggil masuk ke dalam masjid. Saya perhatikan dari atas, yang masuk ke masjid bukan orang yang punya jabatan yang tinggi. Mungkin bukan karena kekayaan yang banyak, bukan karena kepintaran. Yang hadir justru nenek-nenek kami yang mungkin 70 tahun, kakek-kakek kami yang mungkin 60, 70, 80 tahun. Yang hadir adalah anak-anak kami yang besok masih mau sekolah. Yang hadir adalah orang-orang yang besok memikirkan angsuran. Kemana mereka? Yang punya jabatan tinggi, yang punya banyak harta, yang pikirannya pintar, orang yang mendapatkan gelar profesor, doktor dan segala macam. Kenapa mereka tak masuk ke dalam masjid? Karena orang yang terpanggil masuk ke masjid bukan orang yang pintar, bukan jabatannya tinggi, bukan kekayaan dan status kekeluargaan, tetapi orang yang ingat kepada Allah. Seperti yang saya bacakan tadi, kalau engkau ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat kepadamu. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, tapi kita tak ingat itu siapa Allah. Ya Allah, adalah kiranya engkau mengabulkan permintaanku. Nanti aku akan pergi umroh haji, kakak kabulkanlah ya Allah. Luluskanlah anakku dari tes pegawai negeri, tentara, yang perempuan ingin jadi bidan. Tetapi di hati jauh yang paling dalam, apa katanya? Apakah Allah mengabulkan doaku? Apa betul Allah mendengarkan doaku? Inilah asbab doa kita tak dikabulkan. Tahu minta, tapi tak pernah yakin. Banyak di antara kita mungkin, dan sering penceramah menyampaikan, ketemu dengan hantu umpamanya. Kita bacakan surah Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, sambil berlari cepat-cepat. Hantu tak mau pergi, jin tak mau lari. Kenapa? Karena di hati kita tak pernah ada Allah. Selama ini kita sibuk membesarkan dunia, sehingga lupa dengan sesuatu yang paling penting, yaitu tempat kembali. Orang-orang sekarang sibuk. Ada besok yang mereka memikirkan bagaimana saya harus menjadi orang sukses, pintar, orang yang kaya, tinggi jabatannya. Tertipu kita. Mereka bersangka dengan meninggikan jabatan, hidup menjadi mulia. Dengan banyaknya harta, hidup menjadi mulia. Dengan tingginya kepintaran, hidup menjadi mulia. Tuhan ceritakan kisahnya dalam surah Al-Qasas. Fir'aun punya jabatan di atas jabatan. Bengis orangnya raja yang di atas maharaja. Tetapi Fir'aun yang tinggi jabatan itu tak dapatkan hidayah. Kalaulah kita berpikir dengan banyaknya harta, kita ingin menjadi mulia, orang pertama masuk ke surga. Kita perhatikan Qarun, diceritakan dalam sebuah hadis, 40 orang lelaki dewasa memikulkan kunci mati petinya. Untuk membuka kuncinya itu dibutuhkan 40 orang lelaki dewasa. Banyak hartanya, tetapi orang yang punya banyak harta tak terpanggil karena hidayah. Kalaulah kita bercerita menjadi orang yang pintar, kita perhatikan Haman. Orangnya pintar, raja, tapi Haman adalah contoh yang paling jelek. Mati gara-gara nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Siapa
orang yang mendapatkan hidayah. Alangkah istimewanya kita. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, kalau kita mau membacanya, diceritakan ya Rasul, ketika ada jemaah banyak sekali, Rasul berkata kepada sahabat, tahukah engkau, kalian, siapa hamba yang paling istimewa imannya? Siapa makhluk yang paling istimewa imannya? Kata Rasul. Apa kata sahabat menjawab? Allah beserta Rasulnya yang mengetahui. Kalaulah ada mungkin ya Rasul, makhluk yang paling istimewa imannya itu adalah malaikat. Bukan, kata Rasul, bukan. Mana mungkin malaikat itu tak beriman kepada Allah. Tiap hari dia lihat itu neraka. Tiap hari dia naik ke langit lihat surga. Tiap hari dia melihat kekuasaan Allah yang begitu megah. Mana mungkin malaikat itu makhluk yang paling istimewa imannya. Ya Rasul, kalau begitu, kalau tidak malaikat, yang paling istimewa imannya adalah para Rasul dan para Nabi. Apa kata Nabi mengatakan? Bukan juga kami. Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul tak beriman kepada Allah? Tiap hari saya melihat Jibril naik di atas langit, menyampaikan wahyu, ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Ya Muhammad, bacakanlah Muhammad. Tiap hari aku melihat Jibril. Bagaimana aku ini tak istimewa imannya? Siapa yang paling istimewa imannya? Maka Rasul menjawab, orang makhluk yang paling istimewa imannya bukan malaikat, bukan Rasul atau Nabi. Karena mereka sudah melihat kekuasaan. Orang yang paling istimewa imannya, mereka tak pernah berjumpa dengan Allah. Mereka tak pernah melihat Nabi. Mereka tak tahu ada surga dan neraka. Mereka hadir masuk ke masjid, meneteskan air mata, minta kepada Allah, sujud kepada Allah, takut dengan azab kubur. Mereka itulah orang yang paling istimewa imannya. Kalaulah ada di antara kita, mungkin kita termasuk golongannya. Susah nak masuk ke masjid, ibu-ibu. Padahal kita nggak tahu Ramadan ini sampaikah kita akan melihatnya di tahun besok. Apakah kita yakin akan dapat berkumpul bersama-sama di tempat masjid ini lagi? Sedikit cerita kehadirin demi Allah. Ayah saya kemarin pernah duduk di antara bapak-bapak. Beliau berzikir 2 bulan yang lalu. Tak lama lagi mungkin sudah terbayang di kelopak mata. Lebaran sudah mau dekat. Tetapi beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tak ada lagi wajah yang bisa kami lihat. Sedikit sekali. Begitulah keadaan manusia. Kita mengira dunia adalah kenyataan. Banyak orang-orang tak pergi ke masjid, masuk ke masjid. Masjid apa nih? Masjid di sini. Tetapi mereka berkata dunia ini adalah kenyataan, katanya. Dunia ini kenyataan, tempat kita hidup, kita cari nafkah. Ayo kita hidup bermewah-mewahan. Dikatanya akhirat hanyalah cerita. Tapi nanti kalau ketika ibu tidur malam ini, Allah ingin nampakkan kuasanya. Tiba-tiba pas melek mata di subuh hari, dilihat badannya sudah digeluti kain putih. Dilihat rumah yang lapang sudah jadi sempit. Tanahnya basah. Barulah dia akan berkata, ternyata dunia hanyalah cerita. Akhirat hanyalah mimpi. Ternyata dunia adalah cerita, akhirat adalah kenyataan. Terbalik. Kita memang dalam keadaan yang lalai, kaum muslimin. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan manusia itu lalai.
Kita sudah hidup sebelumnya di alam rahim. Untuk mengetes iman itu tak bisa pakai akal manusia, ibu-ibu. Orang beriman itu disebut Allah allazina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas shalah wa atuz zakah. Orang beriman itu adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Surga gaib, neraka gaib, siksa kubur gaib. Sekarang kita memang tak percaya. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus melaksanakan salat Ramadan, salat tarawih, salat 5 waktu? Kenapa saya harus bersabar? Kenapa saya harus berbuat baik? Jawabannya tak bisa saya jawab di sini, ibu-ibu. Jawabannya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Seperti kata para ulama, seolah-olah bayi yang berada dalam kandungan. Allah berikan dia mata, dikasih dia tangan. Hai hambaku, ini tangan buat engkau. Kelak engkau akan berbuat tangan-tangan itu bisa mengambil. Ini mata aku berikan kepada engkau, kelak engkau akan melihat sesuatu. Ini kaki-kaki untuk melangkah, kelak engkau akan melangkah. Apa gunanya? Apa mengertinya bayi yang ada dalam kandungan? Buat apa mata? Toh dalam kandungan gelap. Buat apa tangan? Tetapi ketika dia lahir ke dunia, barulah tahu manfaatnya mata. Ini manfaatnya tangan. Ini manfaatnya kaki. Itulah kita nanti, ibu. Buat apa sih sholat? Buat apa kita puasa? Jawabannya bukan di sini. Ketika kita sudah masuk ke kubur, orang-orang terlalu banyak mencintai dunia, lupa dengan tempat kembali. Sayang dengan anak, sekolahkan tinggi-tinggi, berharap anak akan lebih baik. Rugi kita bapak-bapak, rugi kita ibu-ibu. Berapa kita hidup? 60 tahun, 50 tahun. Kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi. Yang jadi presiden, doktor. Yang jadi bidan. Yang jadi polisi. Tetapi nanti kalau kita mati, anak tak pandai bacakan doa. Lupa kita. Nak, bagaimana nak? Ayah ini sudah tua. Tak punya siapa-siapa lagi kelak yang akan menolong ayah. Ketika kita mati, anak tak pandai bacakan doa. Ustaz, bagaimana cara mendoakan ayah saya? Anak lalai karena tak ada pengetahuan agama. Rasul mengatakan nanti kalau kita sudah masuk kubur, hartanya ikut, keluarganya ikut, amalnya ikut, duanya pergi, satu yang tinggal. Anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita banggakan itu ibu, kelak dia akan masukkan ayahnya tercinta dalam kubur. Ya, ternyata sudah sampai penghujung jalan. Dimasukkan rumput-rumput, dimasukkan tanah-tanah, dipijak setelah itu ibu. Pijak, dipijak supaya bau busuk tak keluar ke atas. Pada saat itu, anak-anak kita, keluarga kita hanya tahu nama kita saja. Ayah saya, ini bin ini. Mereka ingat 7 hari, 40 hari, 90 hari. Setelah itu, ayah hanya tinggal cerita saja. Kita hanya tinggal nama lagi, tak ada yang akan ingat kita. Maka rugilah orang yang tak tahu hakikat iman. Maka masukkanlah anak kita ke masjid. Jangan malas ke masjid. Ajak anak kita sembahyang. Kita tak tahu kapan nyawa ini akan terputus. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihin. Ya Allah, kami melihat, wa sami'na, kami mendengar,
Panjitna na'mal salihin, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan mengerjakan amal soleh. Dijawab surah Al-Munafikun, wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Kalau nyawamu sudah sampai batas, maka tiadalah engkau akan dibangkitkan sekali lagi. Rugi kita. Katanya bulan Ramadan ini kita perhatikan, dunia tak lama lagi ibu-ibu. Percaya tak percaya, kita sudah mau di penghujung jalan. Kata ulama, mungkin pendakwah yang banyak sekali datang, iza ja'a Ramadan wa futihat abwabul jannah abwabun nar wa suffidatis sayatin. Malam Ramadan itu, kata Rasul, kami buka pintu surga supaya mudah bagi kita untuk beramal. Kami tutup pintu neraka. Kami belenggu setan-setan. Hal yang paling banyak terjadi, katanya ada di penghujung tahun baru, banyak pemuda-pemudi maksiat, minuman-minuman keras, pergi berkelana dengan ikatan yang belum halal, pulangnya pagi bidan kasih keterangan, Bu, sudah 2 garis atau 3 garis. Katanya pada hari raya Imlek, muda-mudi tidurnya di luar, main kembang api, dan segala macam. Tapi kita lihat, semakin penghujung Ramadan, semua kejahatan sudah terjadi, ibu-ibu. Terlihat di penghujung malam Ramadan, mau takbiran, pemuda-pemudi berkelana tanpa ada ikatan yang halal. Kemudian anak-anak katanya takbir keliling, dikasih speaker, kerjanya joget-joget. Mulai mereka ngumpul di Transmart. Dinyalakan speaker, mereka bergoyang-goyang seperti umat Majusi. Mereka nyalakan kembang api, mereka bunyikan trompet. Siapa setannya? Mana setan yang dibelenggu? Maka setan yang paling bahaya, kata Rasul, dari jenis kalian sendiri. Asik-asik menyalahkan setan, tanpa sadar keluarga kita adalah setannya sendiri. Ayah tak pernah ajak anaknya sholat, mak tak pernah bangunkan suami, atau suami tak pernah bangunkan ibu. Kalau mau selamat di dunia dan akhirat, perlu kerjasama. Ayah harus kerjasama dengan ibu, ibu harus kerjasama dengan bapak. Menurut ilmu psikologi, anak-anak ini pintar, perangainya baik, ibu-ibu, itu dikarenakan hubungan manis antara ayah dan emak. Kalau ayah dan emaknya akur, motivasikan anaknya, kecerdasan anak meningkat 75%. Rata-rata yang banyak sudah menyimpang karena orang tuanya kehilangan setir. Kemana keluarga akan dibawa? Mungkin sudah terlampau jam banyak ini. Saya lebih menyentil masalah akidah. Kalaulah kita membuka Al-Quran, 1 huruf katanya 10. Kemudian dikali 7. Dikatakan pada malam Zulquran Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta akan kuberikan. Siapa yang minta ampunan akan kuberikan. Saya kira sudah banyak ulama yang menjelaskan. Tetapi ini persoalan akidah. Kenapa tiap tahun ini terus yang terjadi? Rugi kita ibu-ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min husni islami mar'in tarkuhu ma la ya'nihi." Salah satu ciri-ciri baik Islam atau iman seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang kafir yang ingkar dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, tempat mereka dalam neraka.
wa bi'sal masir. Itu sejelek-jelek tempat kembali. Orang beriman di mana? Surah Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatum tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Orang beriman itu beramal soleh tempatnya adalah surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Itu adalah keberuntungan yang paling besar bagi kalian. Terakhir penyampaian ini, kita dengarkan hadis. Rasulullah bercerita dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau kita mau membukanya lagi, mau baca, silakan dicek di internet juga banyak. Golongan orang yang masuk ke surga pertama itu ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka itu laksana matahari. Terang betul. Mulai mereka berjalan. Tak lama lagi datang lagi barisan yang kedua. Jalannya anggun. Dari jauh kelihatan indah dan bercahaya. Mereka itu seperti laksana bulan purnama. Kalau kita sedang gelisah, keluar rumah melihat bulan purnama, tenang rasa hati. Selanjutnya, golongan yang ketiga lewat lagi. Mereka itu seperti bintang-bintang gemerlipan malam. Kalau kita sedang gundah, kita keluar rumah melihat banyak sekali bintang bertaburan, maka barisan itu adalah seperti orang yang ketiga. Siapa itu? Itu adalah ayah-ayah, ibu-ibu yang menggendeng masuk anaknya masuk ke dalam masjid. Mereka nantilah seperti bintang-bintang gemerlipan malam. Selanjutnya seperti lampu hias, kata Rasul. Selanjutnya seperti cahaya. Selanjutnya seperti cahaya. Dan terus seperti itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah. Orang beriman tahu tempatnya kembali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk kamu dan lebih kekal. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika sudah masuk ke masjid, mereka mandi pakai wangi-wangian. Terus ketika keluar, mereka kotor lagi. Itu orang yang paling rugi. Orang-orang yang beruntung ketika masuk ke masjid, mereka pakai kenakan wangi-wangian. Mereka itu harum. Mereka terjaga dari dosa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, saat ini untuk saya dan kita semuanya, Shadaqallahul Azim. Orang yang beriman, orang yang punya banyak harta, gunakan harta untuk berjuang di sisi Allah. Orang yang punya kepintaran, gunakan kepintaran untuk berdakwah. Orang yang punya jabatan, gunakan jabatan untuk sebagai saksi kita di depan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.